Teorema 5.6. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Pembuktiannya, karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri. Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rotasi terhadap A dengan sudut P sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S dan ganda 3 titik B, C, D berorientasi positif, maka oleh pencerminan S ganda 3 titik B, C, D berorientasi negatif. Sebab pencerminan S isometri lawan. Akibatnya, ganda 3 titik B, C, D oleh pencerminan T komposisi pencerminan S berorientasi positif. Jadi, pencerminan T komposisi pencerminan S tidak mengubah orientasi ganda 3 titik B, C, D. Dengan demikian, pencerminan T komposisi pencerminan S suatu isometri langsung. Jadi, rotasi terhadap A dengan sudut B juga isometri langsung. Selanjutnya, teorema 5.7. Rotasi terhadap O dengan sudut B titik P sama dengan X cos P min Y sin P, X sin P plus Y cos P, atau menggunakan cara dengan matriks rotasi terhadap O dengan sudut Q titik P sama dengan X1 Y1 sama dengan cos P min sin P cos P X dikali X Y. Untuk P, X, Y, anggota V dengan O titik 0,0. Buktinya, misalkan sudut AOP sama dengan alfa. Kita perhatikan gambar 5.10 ini. Ini titik A, titik O, titik P menjadi sudut AOP. Itu adalah alfa karena rotasi terhadap O dengan sudut P, ini P, titik P adalah P aksen. Maka sudut POP aksen adalah alfa ditambah dengan P. X sama dengan OP cos alfa dan Y sama dengan OP sin alfa. Sedangkan X aksen sama dengan OP cos alfa plus P sama dengan OP cos alfa cos P min sin alfa sin P. Sama dengan OP cos alfa cos P min OP sin alfa sin P. Sama dengan X cos P min Y sin P. Y aksen sama dengan OP sin alfa plus P sama dengan OP sin alfa cos P plus cos alfa sin P. OP sin alfa cos P plus OP cos alfa sin P sama dengan Y cos P plus X sin P. Atau kalau ditulis secara matriks didapat X aksen Y aksen sama dengan cos P min sin P cos P dikali X Y. Selanjutnya, perhatikan contoh 5.5. Diberikan rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat dan titik P 1,2, tentukan koordinat P aksen sama dengan rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat. Penyelesaiannya, P-nya kita ganti dengan 60 derajat, karena ini sesuai dengan soalnya. Maka sin 60 sama dengan setengah akar 3, cos 60 sama dengan setengah, sehingga P aksen sama dengan rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat dengan titik 1,2 sama dengan, kita menggunakan cara yang pertama, X cos P min Y sin P, X
X sin P plus Y cos P. Nah, ini X-nya 1, cos P-nya setengah, dikurangi 2, kali sin P setengah akar 3. Kemudian koma X sin P. X-nya 1, sin P-nya setengah akar 3, ditambah Y cos P 2 kali setengah. Sama dengan setengah min akar 3, 1 plus setengah akar 3. Itu hasilnya. Secara matriks, P aksen sama dengan rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat, titik 1,2 sama dengan cos P itu setengah, sin P itu setengah akar 3, dan ini min sin P berarti min setengah akar 3. Ini sin P setengah akar 3, dan cos P setengah, dikali X, Y, 1 dan 2. Sama dengan, kita kalikan, maka mendapatkan hasil setengah min akar 3, 1 plus setengah akar 3. Selanjutnya, teorema 5.8. Untuk setiap P, X, Y, dan A, B anggota V, maka P aksen sama dengan rotasi terhadap A dengan sudut P, titik P sama dengan X min A, cos P min Y min B, sin P plus A, X min A, sin P plus Y min B, cos P plus B. Atau menggunakan cara matrik, rotasi A terhadap A dengan sudut P, titik P sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos P min sin P cos P dalam kurung dikali X min A, Y min B dikali A, B. Buktinya, perhatikan gambar 5.11 ini. Sistem koordinat diubah menjadi X bar A, Y bar dengan aturan X sama dengan X bar plus A dan Y sama dengan Y bar plus B. Ini X bar, ini Y bar, ini titik A, ini X, ini titik O, dan ini Y. Maka P X bar min Y bar sama dengan X min A, Y min B, dan P aksen sama dengan X aksen bar, Y aksen bar sama dengan X aksen min A, Y aksen min B. Gunakan teorema 5.7 pada sistem X bar, A, Y bar didapat X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos P min sin P cos P, X min A, Y min B. Gunakan sistem X, O, Y, berarti yang ini X, O, Y. Maka didapat X aksen, Y aksen sama dengan cos P min sin P cos P dikali X min A, Y min B plus A, B. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh 5.6. Diberikan A, titik A 1,0 dan garis S sama dengan mutlak X, Y, Y sama dengan 2X min 3. Tentukan persamaan S aksen sama dengan rotasi terhadap A dengan sudut 90 derajat titik S. Penyelesaiannya, misalkan XO, YO anggota dari S, maka YO sama dengan 2X min 3. Rotasi terhadap A dengan sudut 90 derajat, XO, YO sama dengan cos 90 derajat. Kenapa cos 90 derajat? Karena di sini P-nya 90 derajat. Min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Dikali XO min 1, YO min 0, plus 1, 0. Sama dengan cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1, sin 90 derajat 1, cos 90 sama dengan 0. XO min 1, YO min 0, maka ditulis YO plus 1, 0 sama dengan min YO XO min 1 plus 1, 0. Ini kenapa hasilnya seperti ini? Karena matriks yang ini dikalikan dengan matriks ini.
maka hasilnya ini. Kemudian matriks min YO XO min 1 ditambah 1, 0, hasilnya min YO plus 1 XO min 1. Misalkan menggunakan putaran atau rotasi terhadap A dengan sudut 90 derajat, titik S, XO YO sama dengan XY, maka didapat X sama dengan min YO plus 1 dan Y sama dengan XO min 1, atau YO sama dengan 1 min X dan XO sama dengan Y plus 1. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan 1 min X sama dengan 2 kali Y plus 1 min 3, atau 2Y plus X min 2 sama dengan 0. Jadi persamaan X aksen sama dengan rotasi terhadap A dengan sudut 90 derajat, titik S sama dengan mutlak X, Y, 2Y plus X min 2 sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu teorema 5.9. Apabila diberikan rotasi terhadap A dengan sudut B, maka rotasi inverse terhadap A dengan sudut B sama dengan rotasi terhadap A dengan sudut min P. Pembuktiannya, ambil garis S dan T pada V sehingga T irisan S sama dengan A, dan sudut dari S ke T adalah setengah Q. Maka berdasarkan teorema 5.4 didapatkan bahwa rotasi terhadap A dengan sudut P sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S, dan sudut dari T ke S adalah min setengah B. Karena rotasi terhadap A dengan sudut P inverse sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S inverse sama dengan pencerminan T inverse komposisi pencerminan S inverse sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan rotasi terhadap A dengan sudut min P, sebab A sama dengan S irisan T dan sudut dari T ke S adalah min setengah P. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.